Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudroh, iradah, serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan, yang juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita dalam thalabul ilmi dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan atau kajian syarah Riyadhus Shalihin, memasuki bab taubat, hadis ke-7 hingga ke-9, atau pembahasan terakhir dari bab taubat. Nah, jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya itu sudah memasuki bab baru, yaitu bab sabar. Ya, setelah bab niat, bab taubat, insya Allah kita memasuki bab sabar di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, di pembahasan sebelumnya kita disuguhi sebuah hadis yang mana dalam hadis itu dikisahkan kisah yang luar biasa dari sahabat Ka'ab bin Malik, yang mana beliau dikisahkan tidak mengikuti perang, yaitu perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Padahal kondisi fisik pesak sareng pasekna gitu sudah sangat siap. Tetapi sahabat Ka'ab bin Malik ini tidak berangkat perang bersama Nabi SAW. Dan ketika Nabi pulang, potensi Ka'ab untuk berbohong, untuk berdusta itu sangat terbuka lebar. Nah, karena sahabat Ka'ab ini tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian tidak pernah alfa dari peperangan sebelumnya kecuali perang Badar. Nah, sebab perang Badar pada mulanya bukan perang, tetapi mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Nah, tetapi Ka'ab bin Malik dengan berani berkata jujur di hadapan Nabi SAW dan siap menerima konsekuensi atas kesalahan yang ia lakukan. Maka hukuman untuk sahabat Ka'ab bin Malik adalah diboikot selama 40 hari 40 malam. 30 hari pertama itu masih boleh bercengkrama, berkomunikasi dengan istrinya. Hingga di 10 hari terakhir oleh Rasulullah melalui utusan beliau, Ka'ab diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Nah, jadi 40 hari 40 malam diboikot. Bahkan di tengah boikot itu ada tawaran dari Raja Ghassan, itu yang mana siap menerima Ka'ab bin Malik, bahkan dalam tanda kutip memberikan jabatan di kerajaan Ghassan. Tetapi Ka'ab bin Malik sekali lagi berani dan siap menerima konsekuensi dari Rasulullah SAW, walaupun di dalam Al-Quran digambarkan sahabat Ka'ab ini menghadapi atau mengalami situasi di mana bumi terasa sempit bagi dirinya, yang mana terbayang oleh kita orang-orang yang biasa bercengkrama,
biasa bermuamalah, jual beli, tapi dalam waktu itu tidak ada satupun yang berkomunikasi, berbicara dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, bahkan Rasulullah SAW pun tidak menjawab salam dari Ka'ab bin Malik. Contoh pami urang sakola misalkannya baheula heuh guru teh pundung gitu nya. Eta teh nya kabayang padahal ngan sajam 2 jam di kelas teh. Tapi urang teh teu ditanya-tanya acan. Nah, eta karaosna luar biasa. Kantenan ieu sahabat Ka'ab bin Malik 40 dinten 40 wengi. Nah, ya. Betapa dunia terasa asing. Nah, maka sahabat Ka'ab bin Malik turun ayat yang menerima taubatnya, bahkan saking senangnya beliau menginfakkan tanah ya, hasil rampasan perang Khaybar di tahun ke-7. Nah, itu juga menjadi syariat keutamaan ketika kita mendapatkan kebahagiaan maka diiringi dengan rasa syukur, yaitu memberikan harta benda milik kita kepada orang lain. Nah, diantawisna buat teram katanya. Kami orang gaduh sesuatu yang kita dapatkan gitu ya, rezeki, maka diantaranya dengan berbagi. Nah, itu di pembahasan sebelumnya mengenai kisah pertaubatan sahabat Ka'ab bin Malik. Pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya kita harus berani jujur gitu ya. Seperih dan sepedih apapun pasti gitu ya, hasil bagi orang yang jujur adalah keselamatan baik di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Nah, yang kedua, setiap kebaikan pasti ada tantangan gitu ya. Kejujuran yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik berkonsekuensi di mana dia diboikot. Nah, tetapi akan melahirkan kemenangan yang luar biasa yang mana kisahnya senantiasa disebut-sebut sepanjang zaman. Nah, kalaulah Ka'ab ketika itu berkata tidak jujur, maka mungkin dia akan dikenal sebagai pendusta di kalangan sahabat. Tetapi karena dia jujur, maka dia dikenal oleh kaum muslimin sepanjang zaman sebagai sosok sahabat yang jujur. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini kita membahas hadis kurang lebih ada 3 hadis. Nah, hadis yang pertama itu diterima dari sahabat Abu Nujaid. Wa an Abi Nujaidin, bidommi nuni, dengan huruf nun yang didommah Nujaid, wa fathi jim, dan huruf jim yang dipathah Nujaid. Jadi sanes Najid tapi Nujaid. Wa an Abi Nujaid, dari Abu Nujaid, yaitu siapa? Imran bin Husaini Al-Khuzai, yaitu Imran bin Husain, sanes Husain Al-Khuzai, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Kata Abu Nujaid, anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, min Juhaina, dari Juhaina. Nah, Juhaina itu bisa berarti tempat, bisa berarti kabilah, kelompok. Jadi ada seorang perempuan dari Juhaina atat Rasulullah SAW, yang mendatangi Rasulullah SAW, wahiyya hubla minaz zina, yang ia datang dalam keadaan hamil
minaz zina, karena berzina. Faqalat, maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobtu hadda, aku telah melakukan kesalahan dan aku harus dihukum. Fa'akimhu alayya, maka laksanakanlah hukuman bagi diriku. Nah, jadi perempuan ini bukan digerebek gitu ya Pak, bukan dipiralkan, tetapi dia datang mengaku sendiri kepada Nabi bahwa dia telah berzina. Nah, ya, telah berzina. Pada Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a, memanggil siapa? Waliyaha, walinya. Nah, wali itu dari keluarga ayah atau ibu? Ayah, ya, dari keluarga ayah. Dari ayah ke atas, kalau ke atas tidak ada, ke pinggir. Kalau ke pinggir tidak ada, ke bawah, gitu ya, ke bawah. Dipanggil walinya, faqala, kemudian Rasul bersabda, ahsin ilaiha. Nah, periharalah baik-baik perempuan ini. Sok urus, gitunya. Lamun nyeri beteng, gitunya. Nyeri patuangan. Sok pencetan, gitunya, mun hamil teh. Gitunya. Teras pami vitamin, pennya kurma na disayogikeun. Fa idza wada'at, lamun parantos ngalahirkeun, sesudah melahirkan, pak tini sok canak ka dieu. Nah, di riwayat lain bahkan Rasulullah memerintahkan perempuan ini untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, itu ya, berarti hukum Islam itu sangat manusiawi. Nah, itu ya, jadi tidak langsung dieksekusi, tetapi diperintahkan untuk melahirkan dan menyusui. Bahkan di riwayat lain, Bu, ketika perempuan ini mengaku, ya Rasul, abdi tos jinah, Rasul terluas. Bahkan sampai memalingkan muka. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Memalingkan muka sampai 3 kali. Nah, jadi Rasulullah seolah-olah tidak percaya bahwa ada perempuan yang seberani itu. Berarti dalam tanda kutip Rasulullah juga merasa heran, gitu ya. Merasa heran. Ada seorang perempuan yang tiba-tiba berani mengaku bahwa dia telah berzina. Padahal kan jangankan mengaku zina ya Bu, kapendak hamil bagi seorang perempuan itu kan aib ya Bu, atau sesuatu yang memalukan karena tidak ada bapaknya Bu. Karena tidak ada ikatan pernikahan. Ayah bapak nama Pak mau mungkin hamil karena tidak ada pernikahan, tidak ada bapaknya dalam tanda kutip ya, tidak serumah, teu hajat teu naon jo tekdung gitu ya. Nah, secara gorizah pasti malu. Ini sekonyong-konyong mengaku. Tentu Nabi tidak mungkin ditemukan di rumah. Pasti Nabi berada di masjid. Berarti didengar oleh banyak orang. Berarti membutuhkan mental yang luar biasa. Perempuan ini datang kepada Rasulullah dan mengaku berzina. Berarti memang memiliki tekad untuk bertaubat kepada Allah. Rasa malu, rasa takut,
cibiran, umpatan, rela disimpan demi ingin bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian fa'amara bihan Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gitu ya, Rasulullah SAW gitu ya, maka perintah itu pun dilaksanakan oleh walinya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasuddat alaiha siyabuha, agar gitu ya, pakaian perempuannya itu dikencangkan. Nah, ya, dikencangkan agar tidak terlihat aurat. Summa amara biha, kemudian Rasulullah memerintahkan berkenaan perempuan tersebut paru jimat, kemudian dirajam. Tapi setelah dirajam, summa shalla alaiha, Rasulullah menyolati. Kenapa dirajam? Kenapa dirajam, Pak? Zina. Kenapa dirajam? Karena perempuan ini sudah menikah atau dalam keadaan menikah. Berarti dalam tanda kutip bisa berarti dia seorang janda berzina, bisa berarti dia punya suami berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain. Karena hukuman zina itu dua kan? Muhson, goer, muhson. Kalau yang sudah menikah atau yang dalam ikatan pernikahan harus dirajam, yaitu dilempar batu yang batunya tidak besar, tidak juga kecil, di hadapan kaum muslimin dan dilemparnya sampai mati. Nah, sampai mati. Tetapi setelah dirajam disolati. Faqala lahu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Kunaon istri anu tos jinah malah kusalira disolatkeun. Pantos jinah teh dosa besar, nah bet disolatkeun. Qala, nah, maka Rasulullah SAW ngawalar, nah, gitu ya. Laqad tabat taubatan, nah, laqad tabat taubatan. Sungguh dia benar-benar telah bertobat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Seandainya taubatnya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Wahal wajadta taubatan afdola min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang maha kuasa lagi maha agung? Perempuan ini itu ya benar-benar bertobat. Apa bukti kesungguhan taubatnya? Dia berani menyimpan rasa malunya, dia berani menghilangkan rasa takutnya, dia berani menghapus imajinasi akan pedih dan sakit ketika dilempari batu. Semua dihilangkan. Demi apa? Demi menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jadi pertanyaan macam apa? Gitunya kepada Umar itu. Sebab kalau taubatnya itu bisa dibagi,
dan dibagi kepada 70 orang Madinah masih cukup, bahkan lebih. Artinya tobatnya bukan ecek-ecek. Nah, gitu. Janten lamun teh mah urang tobat misalkan tina riba, berhenti meminjam ke bank emok, berhenti meminjam kepada Shopee Pay Later misal. Ngadak-ngadak lapar gitu. Ngadak-ngadak teu boga duit misalkan. Tidak ada apa-apanya. Sebab yang hanya tahu kita lapar, yang hanya tahu kita miskin hanya diri kita dan orang-orang tertentu. Tapi perempuan ini yang tahu dia berzina seluruh masyarakat Madinah. Gitu ya. Jadi trending topik viral di masyarakat Madinah. Yang menyaksikan dia disiksa seluruh masyarakat Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menyolati jenazahnya. Dan doa-doa Rasul itu menjadi sebab Allah menerangi kubur seseorang. Apa dalilnya? Yaitu dalil ketika ada perempuan yang suka bersih-bersih di masjid, kemudian meninggal, Rasul tidak dikasih tahu, Rasul marah dan minta ditunjukkan kuburnya. Nah, marbot gitu nya. Maut, Rasul tadi pasih terang. Kemudian setelah Rasul menyolati, Rasul bersabda, innal kuburo gitunya, mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kubur itu dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawiruha bisolati, dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan itu dengan solat. Solat di sini maksudnya doa. Nah, gitu. Maka perempuan ini taubatnya diterima, gitu ya. Di akhirat tidak akan disiksa, bahkan di alam kubur akan diterangi sampai hari kiamat, disebabkan doa-doa Rasulullah yang mustajab, pasti diijabah. Pandina doa mayit teh Allahumma gfir lahu, hiji we etanya, ya Allah ampunilah dosanya, hiji we eta. Nah, perempuan ini diampuni dosa. Bukan hanya dosa zina, tapi dosa-dosa yang lain. Lamun teh mah istri ieu teh isin, sieun gitunya, tentu dosanya akan terus-terusan ya Pak, akan bertumpuk dan bahkan bisa jadi di akhirat tidak akan diampuni. Nah, itulah yang dimaksud dengan jawaban Rasulullah kepada Umar bin Khattab, betapa taubatnya benar-benar taubat. Nah, kita perhatikan penjelasan dari Syekh Utsaimin. Fa fi hadzal hadis dalilun ala fawaidi katsirah. Nah, dalam hadis ini banyak sekali dalil-dalil itu ya yang menjadi faidah atau keutamaan pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya ialah an-nazani, bahwasannya seseorang yang berzina gitu ya, idza zana wa huwa muhsan, yang mana ketika berzina ia setelah menikah, yakni qad tazawwaj, telah menikah, fa innahu yajibu ayyarjama wujuban, maka wajib dirajam. Wa qad kana hadza fi kitabillahi azza wa jalla ayatan qara'aha muslimuna wa hafidhuha wa wa'uha wa nafadhuha. Dan ayat ini terdapat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, yang mana ayatnya dibaca, dihafal, dipahami dan dipraktekkan oleh kaum muslimin.
Nah, itu ya. Jadi sudah jelas mengenai hukum pezina, gitu ya. Nah, diantaranya di surah An-Nur ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kenapa Pak disebutnya perempuan dulu? Tapi kalau mencuri as-sariku was-sarikot. Kalau pencuri mah laki-laki dulu. Kalau pezinah mah perempuan dulu. Sebab potensi dosa zina itu diawali oleh perempuan. Nah, gitu ya. Dan potensi maling laki-laki. Nah, gitu ya. Potensi besarnya laki-laki. Gitu. Az-zani waz-zani, perempuan dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka deraklah. Nah, cambuk kulla wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau badannya kecil, mau badannya besar, itu ya, cambuk 100 kali. Nah, bahkan dalam hadis selain hukum cambuk adalah diasingkan 1 tahun di hutan. Nah, gitu ya, diasingkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh disembunyikan, tapi harus dinampakkan. Nah, harus di live streaming. Gitu ya. Kemudian rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajama khulafa'u min ba'dihi. Nabi SAW dan para khulafur rasyidin pernah merajam. Tetapi Pak, fakta sejarah orang yang dirajam itu rata-rata mengaku. Nah, mengaku Pak. Sebab adanya hukum rajam itu syaratnya ketat, yaitu harus ada saksi 4 orang yang menyaksikan secara langsung. Nah, jadi misalkan kita menuduh seseorang berzina, maka harus ada saksi 4 laki-laki yang menyaksikan. Nah, mohon maaf, penis bertemu dengan vagina, kan temungkinnya. Hesek gitu ya Pak. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak semata-mata potong tangan, gitunya. Tidak semata-mata rajam, tidak. Ada mekanisme, ada peradilan, gitu ya. Ada debat siapa yang menjadi pelaku atau yang menjadi korban. Nah, tidak serta-merta langsung dihukum. Walakinnallah bihikmatihi nushiha minal Qur'an lafdhan, akan tetapi dengan hikmahnya Allah menghapus lafalnya dari Al-Qur'an, wa abqa hukmuha fi hadhil ummah fa idza dzanal muhsan, dan membiarkan hukumnya berlaku bagi umat ini. Wa huwal ladzi qad tazawwaj, yaitu apabila orang yang sudah menikah melakukan zina, fa innahu yarjamu hatta yamuta, maka dia harus dirajam sampai mati. Yukifu fi makanin wasi'in, didirikan di tempat yang luas. Nah, dia berdiri di tempat yang luas. Wa yajtami'un nasa, dan orang-orang berkumpul. Wa ya'khuduna minal hisa, dan
mereka mengambil batu yarmunahu bihi hatta yamut, lalu melemparinya sampai mati. Nah, jadi di kieu itu Pak. Nah, atau kumawe? Tatih gitu. Terus di baledogan. Nah, ya, di baledogan. Wa hadhihi min hikmatillahi azza wajal, dan ini merupakan kebijaksanaan dari Allah taala, ay annahu lam ya'mar asy-syar'a bi an yadbaha bis-saif, yakni syariat tidak memerintahkan untuk menyembelih pezina dengan pedang. Wa yantahi amarahu bal yarjamu. Nah, gitu ya. Dengan pedang lalu selesai urusannya. Nah, jadi Allah gitu ya, dengan kebijaksanaannya melalui syariat tidak memerintahkan untuk menyembelih pezina. Seorang berzina ngaku pencit tos beres, tidak gitu ya. Tetapi dia harus dirajam agar merasakan pedihnya siksaan sebagai balasan dari perbuatan haram yang dia nikmati. Nah, sebab zina itu gitu ya, kenikmatannya dirasakan oleh seluruh anggota badan. Maka pedihnya siksaan juga harus dirasakan oleh seluruh anggota badan. Nah, saya pernah bertanya kepada bidan, Bu, kalau seseorang itu hamil, berapa kali hubungannya? 1 kali juga bisa. Nah, gitu ya. Kadangnya Pak, anu zinah mah gitunya sakali oge jauh janten. Aya nu rumah tangga tos puluhan belasan tahun, kadang mah teu acan dipasihan. Nah, jigana teh naonnya di apa? Di istidraj gitu tahnya dimudahkan. Terus punten ya punten. Ketika seseorang berhubungan suami istri, apalagi gitu ya Bu, dalam kondisi belum pernah sama sekali, kan proses mohon maaf masuknya penis ke vagina itu tidak semudah dibayangkan ya Bu. Bahkan kan kalau perempuan itu sampai berdarah gitu ya ketika melakukan hubungan suami istri. Tetapi pezina gitu ya, mereka berzina berhubungan suami istri bahkan di tengah-tengah tumpukan sampah, di tengah bangunan kosong anu barala, di kebun awi anu arateul, tapi bisa we gitu. Tah, gitunya eta teh berarti luar biasa setan gitunya Bu. Setan ge gogodeg gitu tah. Setan ge gogodeg gitu. Nah, ieu jelema cenah poa edan gitu ya. Nah, sim kuring baheula masantana pan di Cibegol. Di caket stadion Si Jalak Harupat. Nah, pan komplekna teh panjang gitu Pak. Tah baheula mah can dibangun. Payuneun teh sawah tos dipeser ku stadion ya ku Pemda Kabupaten Bandung, tapi masih tanah kosong sehingga tumbuh rumput gajah dengannya nu jarangkung. Tah sok aya jadwal ronda. Tah baheula mah abdi nuju mualimin teh sok aya apa nu ngadon. Nu ngadon eureun, aca teh aya motornya, da paroek. Aya motor gitunya. Nah, hoyah gitunya. Kapenak hiji waktos mah tos morosotkeun. Eta padahal sakitu ararateulna gitunya. Rumput gajah mah jeung seukeutnya tapi da bisa we. Gitu. Tah, berarti luar biasa. Nah, karena kenikmatan yang didapatkan oleh pezina ini dirasakan oleh seluruh tubuhnya, maka dengan rajam dia harus merasakan kepedihan yang dirasakan pula oleh seluruh anggota tubuhnya. Dan bila kita
merenungi tentang durasi hubungan badan, berapa lama sih? Salila-lila nage misalkan 2 jam. Wah, merenteu pengkor gitu ya. Artinya apa? Mohon maaf. Artinya 2 jam kenikmatan yang dia dapati gitu ya. Yang dia dapati melahirkan azab, melahirkan hukuman yang mana dirasakan oleh seluruh tubuh, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Kabayang atuh lemparan pertama jebret. Lemparan kedua karena irung, ketihan. Lemparan keempat, wah terus. Bari batu nate ulah badag, ulah alit. Sedeng. Nah, gitu ya. Bade seukeut, bade buleud. Seukeut nobros penanya, nojos, mun buleud deg gitu nya orang gitu. Nah, jadi luar biasa ya, Bu. Hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada dosa zina. Makanya larangan zina itu tidak langsung, tapi dengan bahasa wala taqrabu zina, jangan mendekati. Nah, karena zina itu dosa yang bertahap, Pak. Nah, kata Nabi, setiap orang itu punya potensi berzina. Nah, mata zinahnya dengan melihat, telinga zinahnya dengan mendengar, mulut zinahnya dengan berbicara, hati zinahnya dengan memikirkan, baru dibenarkan dengan itu dengan kelamin gitu. Nah, zina itu diibaratkan seperti obat nyamuk bakar. Nah, gitunya Pak. Tidak mungkin kita menghidupkan atau menyalakan obat nyamuk bakar sekali nyenget langsung kaduruk sadayanya, tidak mungkin. Tetapi bertahap. Aya nu 8 jam ya, aya nu genep, aya nu 12. Nah, dosa zina juga seperti itu. Berawal dari kenalan. Gitu ya. Curhat, janjian, nyaman. Gitu ya. Hingga akhirnya bertemu dan terjadilah perzinahan. Jadi tidak ada alasan, mohon maaf saya khilaf. Wah, dusta gitu ya. Sebab zina itu pasti diniatkan. Pasti ada effort, ada usaha. Nah, maka karena itulah hukuman bagi pezina bukan main-main. Dirajam sampai mati bila dia sudah menikah. Nah, kemudian selanjutnya, oleh karena itu walihadza qalal ulama, oleh karena itu ulama berkata, innahu la yajuzu ayarjama bil hijaratil kabirah, tidak boleh merajam dengan batu yang besar, tajhaju alaihi wa yamutu syari'an, hingga dia cepat mati sehingga selesai urusannya. Tidak boleh make ekskavator misalkan, teng jebret gitu sampai langsung, tidak boleh. Fayastarihu wala bisaghirah jiddan, tidak juga dengan batu kecil gitu ya, hingga memperlambat kematiannya. Nah, li'anna hadhihi tu'dhihi wa tatilu mautahu walakin bihassa mutawassitun hatta yadhuqal alam thumma yamut. Namun yang benar adalah dengan menggunakan batu yang sedang hingga dia merasakan kepedihan baru dia mati. Nah, jadi cina ngarasakeun heula peurihna gitu. Kemudian apabila ada orang yang mengatakan, bukankah Nabi SAW pernah bersabda, idza qataltum, apabila kalian membunuh musuh dalam peperangan, fa ahsinu qatlah,
maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa'ahsinu dzabha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, saur Nabi teh, cara membunuh yang baik musuh itu dengan cara dipenggal gitu. Tah kumaha cenah cek Nabi ge kitu. Nah, maka jawaban Syekh Utsaimin, benar bahwa hadis itu telah disabdakan oleh Rasulullah, akan tetapi yang disebut pembunuhan dengan cara yang baik apabila dilakukan sesuai dengan syariat. Maka rajam itu adalah cara pembunuhan yang baik karena sesuai dengan syariat. Gitu ya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang berbuat aniaya kepada orang lain dan membunuhnya dengan cara sengaja serta menyiksanya sebelum membunuhnya, maka kita pun harus menyiksanya dulu sebelum membunuhnya. Kisah. Jadi tekieu ada itu ya, contoh cenanya di sini langsung saja. Ada seseorang berbuat aniaya dengan membunuh orang lain. Sebelum dibunuh, dipotong dulu tangannya, lalu kedua kakinya, lalu lidahnya, baru kepalanya. Maka orang yang membunuh ini tidak boleh langsung dibunuh, tapi harus sama, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong lidahnya, baru dipotong kepalanya. Nah, jadi betapa luar biasa ya Bu, hukum Islam itu sangat adil. Dibegal, diperkosa, dipicun, dihukum 2 tahun. Nah, ya, ngeri ya. Tuh. Nah, maka cara semacam ini dianggap sebagai cara yang baik dalam pembunuhan, gitu ya. Kenapa? An yakuna muwafiqan li syar'i ala ayyi wajhin kana, sebab selaras dengan syariat bagaimanapun bentuknya. Nah, kemudian hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya bagi seseorang untuk mengakui zina yang pernah dilakukannya. Jadi seseorang boleh mengaku zina, tentu kepada pemerintahan Islam, karena kita bukan ya, jadi tidak bisa. Nah, tetapi bagi orang yang menceritakan aib, gitu ya, maka dia bukan orang yang dilindungi Allah. Sebab Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan, illal mujahirin, sanes muhajirin, mujahirin. Siapa mujahir? Yaitu orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Nah, yaitu wa inna minal majanati ayya malar rajulu bilail amalan, yaitu seorang yang telah berbuat dosa di malam hari, summa yusbiha wa qad satarahullah, lalu di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Fayaqula ya fulan amiltu barihah kadza wa kadza. Nah, gitu ya. Jadi aku telah begini, aku telah begitu. Jadi malah bangga dengan dosa zina. Nah, yang ketiga ada, jadi kelompok satu orang yang mengaku berzina karena ingin mensucikan diri di hadapan Allah dengan siap dihukum.
Orang yang kedua ieu mah bangga gitu ya, menceritakan zinahnya padahal oleh Allah sudah ditutup. Yang ketiga, nah ini orang yang fasik dan gila cenah bahasa Syekh Utsaimin mah. Kenapa? Innahu safirun ilal baladil fulani wa ilal baladil fulani. Dia gitu ya, orang yang dengan bangga bercerita bahwa dia pergi ke suatu negeri lalu berzina dengan beberapa wanita. Nah, jadi ngahaja ya mah ke Amerika misalkan ke Las Vegas. Nah, itu ya, berzina. Gitu. Maka orang seperti ini harus diminta bertobat. Jika dia bertobat, maka dia maafkan. Jika tidak, maka dia harus dibunuh. Kenapa? Karena orang yang berbangga dengan zina berarti sama saja dia menghalalkan zina, dan itu berarti dia telah kafir. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa kita terapkan karena kita tidak berasaskan negara Islam. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, jika seseorang berzina, apakah dia datang ke hakim dan mengakui perbuatannya, atau dia menutupi aibnya? Maka gitu ya, jika dia bertobat dengan taubatan nasuha, menyesal dan tidak mengulangi, maka sebaik-baiknya jangan pergi ke hakim dan jangan beritahu siapapun tentang perbuatannya. Nah, gitu ya Pak. Bila berzina dan ingin bertobat, lebih baik bila bisa bertobat disimpan aibnya. Bahkan kan kalau nauzubillah ya, seorang anak pernah berzina, perempuan misalkan, kemudian datang seorang laki-laki hendak melamarnya, maka jangan diberitahu suaminya bahwa putri kita pernah berzina, karena itu aib. Jangan dikasih tahu, kecuali di masa kita mudah gitu ya untuk mengetahui seseorang berzina atau tidak, apalagi dengan gerebek gitu ya, viral. Nah, adapun orang yang khawatir taubatnya bukan taubat nasuha dan khawatir bisa kembali mengulangi perbuatannya, maka sebaiknya dia pergi ke hakim untuk mengakui kesalahan dan perbuatannya serta dijalankan hukum atas dirinya, gitu ya. Jadi justru alangkah baiknya ditutup aib. Dan dosa zina itu bertingkat. Zina dengan seseorang yang tidak dikenal atau orang lain, maka itu dosanya besar ya tentu. Tetapi lebih besar kalau berzina dengan istri tetangga. Itu dosanya lebih besar. Berzina dengan misalkan bibi sendiri, berzina dengan ipar misalkan. Viralnya Pak, ipar adalah maut misalnya. Nah, itu dosanya lebih besar lagi. Nah, makanya dosa zina bertingkat. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di hadis yang pertama ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari bahaya zina. Maka potensi-potensi mengarah ke arah zina ini harus kita waspadai.
Bila kita punya anak gadis, anak lajang, anak lanang, maka harus dijaga. Jangan sampai dizinahi atau menzinahi. Nauzubillah. Maka sekali-kali periksa isi HP-nya. Periksa riwayat pencarian Google-nya. Gitu ya. Takut-takut anak kita kecanduan tayangan-tayangan atau gambar-gambar pornografi dan porno aksi. Atau bahkan suami kita. Sebab ketika seorang suami kecanduan atau jelalatan kepada wanita lain baik offline maupun online, Allah akan cabut kenikmatan kepada istrinya. Maka akan tampak di matanya istrinya itu serba kurang, goreng gitu. Padahal tos dangdan ge goreng, dan menjadikan istri lain, perempuan lain itu lebih cantik daripada istrinya. Bahkan domba tetangga pun lebih bahenol daripada istrinya. Nah, betul Bu, karena sudah ketagihan, sudah kecanduan. Viral di Tasik, seorang laki-laki menjinahi 100 ayam sampai mati. Hayam Bu. Nah, ya awalnya dari sana, dari kecanduan pornografi. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka di hadis ke-8 dari hadis Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Lau anna bani Adam wadiyan minad dhahab." Andaikan seorang anak Adam, manusia, memiliki emas satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka pasti dia menginginkan 2 lembah. Lamun gaduh HP Android, hayang iPhone. Lamun hayang iPhone, wah terus gitu. Mun hayang mobil, Kijang misalkan. Hayang Innova hybrid misal. Nah, terus gitu ya. Itu gorijah atau bawaan manusia memang seperti itu. Tidak pernah puas. Kapan puasnya? Wa an yamla'a fahu illa turab. Padahal yang akan memenuhi mulutnya hanyalah tanah. Pak, harta itu dibawa mati tidak? Dibawa mati bila disodakohkan. Nah, jangan juga kita dibodoh-bodohi. Harta tidak dibawa mati, mobil tidak akan dibawa mati. Nah, yang bagaimana dulu? Harta yang disodakohkan, diwakafkan, dimanfaatkan, insya Allah dibawa mati. Bahkan seseorang akan dinaungi pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, tergantung sodakohnya. Bahkan Nabi sering mengingatkan, fattakun nar, jaga diri kalian dari api neraka, walau bisikin min tamrin, walaupun dengan sebiji kurma. Sok sanawa sodakoh hiji korma bisa menyelamatkan dari panasnya api neraka. Nah, boleh kita ingin 2 lembah harta, tapi digunakan fi sabilillah. Seseorang itu didengar bicara atau didengarkan omongannya karena 2. 1 punya ilmu, 2 punya harta. Keremah pinter, beunghar, eta mah jos gitu. Maka dakwah akan mudah dalam tanda kutip, tentu ada tantangan, tapi akan luar biasa. Nah, sebab Nabi juga dakwah disokong oleh saudagar. Persis dulu disokong oleh
Saudagar, Anang Thoyib. Anang Thoyib itu dimakamkan di mana? Di makam pahlawan. Beliau itu diantara saudagar terkaya di kota Bandung. Nah, yang mewakafkan Pajagalan. Gitu. Disokong ahasan ku Anang Thoyib. Nah, begitupun kita gitu ya. Semoga ada saudagar-saudagar, agnia-agnia yang punya perhatian terhadap ilmu ya, yang bisa menjadikan dakwah kita lebih menyebar. Nah, yang menjadi titik tekan dalam hadis ini apa? Wa yatubullah ala man taba. Allah akan menerima taubat siapa saja yang mau bertobat. Andai kata ada orang yang tamak, andai kata ada orang yang pelit, andai kata ada orang yang korupsi, yang maling, tetapi dia bertobat, wa yatubullah ala man taba. Allah akan menerima tobat siapa saja yang mau bertobat. Nah, gitu ya. Itu yang menjadi titik tekan dalam hadis ini. Terakhir, dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yadhakullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Jadi Allah itu bisa tertawa, tapi tentu tertawanya kita tidak tahu ya, sebab laisa kamislihi syai'un. Kenapa Allah tertawa? Ila rojulaini, kepada dua orang, yaktalu ahadahuma akhor, yang mereka saling membunuh. Nah, gitu ya. Jadi saling membunuh. Yadkhulanil jannah. Tapi orang yang membunuh dan dibunuh masuk surga. Kenapa masuk surga? Yuqatilu hadza fisabilillah. Gitu. Pertama, seseorang dibunuh masuk surga karena terbunuh ketika berjuang di jalan Allah. Bade ngawas, aya nu ngabegal, bisa terbunuh masuk surga. Yang kedua, summayatubullah, ia bertobat kepada Allah, orang yang membunuh, payus 5 masuk Islam, payus tashhadu, kemudian terbunuh di jalan Allah. Nah, ini tadi mah kaitan harta ya. Ada kata ada yang korupsi, ada yang pelit, tamak, rakus, tapi kalau bertobat Allah akan menerima tobat. Ini kaitan nyawa. Andai kata ada pembunuh, bila dia bertobat, maka insya Allah Allah akan menerima taubat. Terakhir asli, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 25, surat ke-25 ayat 68 sampai ayat 70. Allah taala memberikan kabar gembira kepada kita semua. Walladzina, dan orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan, yang tidak mempersekutukan Allah ilahan akhar dengan sembahan yang lain, wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena al-haq, wala yaznun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahul azab, yakni akan dilipat gandakan azabnya yaumal qiyamah, untuknya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Orang yang syirik atau musyrik, membunuh, berzina, dia akan kekal di neraka, dia akan disiksa bahkan berlipat ganda, dan akan dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Andai kata ada dukun
yang bisa bahasa semut, yang bisa bahasa malaikat, inna makoli. Nah, dia bertobat, wa amana wa amila amala solihan, kemudian beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat, maka Allah mengganti kesalahannya itu dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafuron rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tidak pernah membenci Mama Gupron. Yang kita benci adalah apa yang dia yakini, apa yang dia ajarkan, apa yang dia dakwahkan. Andai kata dia bertobat, wa kanallahu ghafurur rahima, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu ya, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Syaratnya cuma 2. Selama matahari terbit belum terbit dari barat, dan selama nyawa belum sampai kerongkongan, dosa sebesar apapun, wa kanallahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah amat gembira akan tobat kita. Maka waktu, kesempatan yang Allah berikan hari ini adalah kasih sayang dari Allah agar kita datang kepada Allah nanti dalam keadaan bersih dari dosa, dengan syarat kita bertobat di dunia. Dan terakhir asli, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan ujian. Maka bila hari ini kita diuji dengan ekonomi, kita diuji dengan kesehatan, kita diuji dengan hubungan sosial antar manusia, aya nu ngomongkeun, aya nu mitnah, maka demi Allah kita harus yakin bahwa itu semua adalah kasih sayang Allah agar Allah menghapus dosa kita. Maka benar kata Nabi, amat gembira kaum muslimin bila diuji ia bersabar dapat pahala, bila ia diberikan kemuliaan ia bersyukur dapat pahala. Nah, maka tidak mungkin seorang muslim itu stres dalam tanda kutip. Nah, ya, stres sewajarnya. Demikian kajian Kismis malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma sdud wat'aka ala a'daidin minal kafirin wal zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.